Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mengucapkan berita untuk hari ini, Rabu 16 April 2025. Sari berita penting. Pencarian warga Sukamaju yang hilang di Sungai Lagan dihentikan sementara. Berita kedua, bantah isu pergantian kursi Waka DPRD Tebo, Ihsanuddin mengatakan hubungan internal partai baik-baik saja. Berita ketiga, ratusan pegawai non-ASN di Dharmasraya minta dipekerjakan kembali. Berita selengkapnya. Hingga pukul 23:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 malam Selasa 15 April 2025, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hilang di Sungai Lagan belum ditemukan. Meski demikian, pencarian warga Desa Sukamaju yang hilang di Sungai Lagan saat mencari rumput itu alias ngarit terpaksa dihentikan sementara. Pasalnya malam itu hujan yang turun makin lebat. Hal ini membuat ketinggian air Sungai Lagan makin meningkat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka rencana pencarian akan dilanjutkan kembali pagi ini Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 malam Selasa 15 April 2025, warga Desa Sukamaju yang tenggelam ini masih belum ditemukan. Korban sendiri bernama Harto Soekarno, berusia sekitar 58 tahun, yang beralamat di Dusun Sukamaju, RT 04 RW 01 Desa Sukamaju. Kabar mengenai hilangnya warga Desa Sukamaju ini pertama kali disampaikan oleh salah satu warga yang melihat perahu korban bermuatan rumput hanyut di aliran Sungai Lagan Selasa 15 April 2025 pukul 16:35 waktu Indonesia Barat atau setengah 5 sore. Pantauan di lokasi kejadian terlihat ratusan masyarakat memadati sekitar lokasi kejadian. Beberapa warga setempat juga ikut melakukan pencarian korban di aliran sungai tersebut menggunakan perahu dan peralatan penerangan. Selain itu, tim SAR yang tiba di lokasi malam ini juga langsung melakukan upaya pencarian menggunakan perahu karet bersama pihak TNI dan Polri. Di lokasi kejadian ini juga tampak perahu korban yang ditambatkan dan telah dipasang polis lain sebagai barang bukti. Informasi dari sejumlah warga sekitar mengatakan korban memang sering mengarit rumput di sekitar aliran Sungai Lagan tersebut untuk pakan ternaknya. Pihak keluarga mengatakan korban sendiri tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Hanya saja pada saat ngarit korban belum makan, akan tapi hal itu sudah biasa dan tidak membuat fisiknya terlalu drop. Masih dari keterangan warga setempat, ada kemungkinan korban terpleset dari perahu yang ia gunakan membawa rumput dan membuat korban tenggelam di dalam aliran Sungai Lagan. Pada saat perahunya ditemukan, kondisi rumput yang ada di atas perahu korban tersebut masih tertumpuk rapi. Dikabarkan di aliran Sungai Lagan ini juga dihuni buaya liar dengan ukuran yang cukup besar dan kerap menampakkan diri. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, kabar perombakan kursi pimpinan DPRD Tebo dari fraksi PDIP mencuat dan memicu perkehebohan di kalangan anggota DPRD Kabupaten Tebo periode 2024-2029. Posisi Wakil Ketua WK1 DPRD yang saat ini dijabat oleh Ihsanuddin dikabarkan akan segera diganti. Isu tersebut menimbulkan berbagai spekulasi termasuk dugaan adanya dinamika internal partai sebagai penyebab mencuatnya wacana pergantian. Tak sedikit pihak yang mengaitkan isu ini dengan perkembangan politik di tubuh PDPI, partai tempat Ihsanuddin bernaung. Menanggapi kabar tersebut, Ihsanuddin membantah adanya konflik internal. Ia memastikan hubungannya dengan jajaran pengurus partai tetap harmonis. Hingga saat ini hubungan saya masih bagus, tidak ada konflik di internal partai.
ujarnya kepada media Selasa 15 April 2025. Ia juga menegaskan tidak ada persoalan krusial yang dapat dijadikan alasan untuk menggantikan dirinya dari posisi pimpinan Dewan. Komunikasi sesama kader maupun dengan pengurus partai berjalan intens dan baik. Tidak ada alasan untuk mempersoalkan hal-hal yang tidak mendasar, tegasnya. Ihsanuddin pun mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu-isu liar yang belum tentu keberadaannya dan kebenarannya. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, sebanyak 214 pegawai non-ASN atau tenaga harian lepas THL yang dirumahkan pemerintah Kabupaten Dharmasraya meminta untuk dipekerjakan kembali. Permintaan ini mereka sampaikan dalam kegiatan audiensi dengan Komisi 3 DPRD Dharmasraya Selasa 15 April 2025. Hadir pada kesempatan itu Ketua Komisi 3 Adidas, Wakil Ketua Komisi 3 Sasmi Erli, Sekretaris Komisi 3 Haji Hirman, serta anggota Komisi 3 Emila Yanti, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Dharmasraya Yusri Sal, dan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Dharmasraya Khairuddin. Juru bicara pegawai non-ASN Oci Anggelia mengatakan ia dan kawan-kawannya meminta keadilan kepada Pemkab melalui pimpinan DPRD dan jajaran khususnya Komisi 3 untuk mencarikan solusi selain melakukan pemecatan massal ratusan tenaga non-ASN. Ia mencontohkan sejumlah kabupaten lain ia mengambil kebijakan agar tenaga non-ASN tetap dipekerjakan, yakni Indragiri Hulu dengan surat edaran Bupati nomor 286 tahun 2025, Kulon Progo dengan Perbub nomor 3 tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Padang Lawas Utara yang membuat kebijakan penganggaran gaji non-ASN tahun 2025, dan Situbondo yang membantu tenaga non-ASN untuk mengurus persyaratan outsourcing. Besar harapan kami apa yang kami inginkan dapat dikabulkan secara bijaksana dan berpihak kepada keadilan, terangnya. Ratusan tenaga non-ASN ini sudah mengabdi rata-rata 2 tahun dan gagal pada seleksi CPNS 2024 serta belum masuk dalam database BKN. Mereka juga meminta pemerintah daerah Dharmasraya melalui DPRD untuk meninjau kembali surat edaran Bupati nomor 800.1.2/54 BKPSDM strip 2025 tanggal 16 Januari perihal larangan perpanjangan masa kerja dan pengangkatan pegawai non-ASN. Ketua Komisi 3 DPRD Dharmasraya Adidas mendukung penuh keinginan dan permintaan pegawai non-ASN dan tentunya harus didukung pula oleh aturan atau undang-undang yang berlaku. Kami paham dan mengerti apa yang dirasakan kawan-kawan non-ASN, tapi yang perlu kita ingat adalah wajib mengikuti aturan yang ada. Jika memang ada aturan untuk bisa kembali mempekerjakan dan tidak melarang aturan, kami bantu, ucapnya. Ia menambahkan untuk lebih jelasnya, pada kesempatan ini hadir tenaga teknis yang akan menjelaskan soal aturan sehubungan dengan keinginan pegawai non-ASN. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Dharmasraya Khairuddin mengatakan pemerintah daerah menjalankan garis aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah tidak bisa melegalkan apa yang memang tidak bisa dilegalkan. Pemerintah hati-hati dalam mengelola pemerintahan dengan mengikuti aturan yang ada. Sehubungan adanya pegawai non-ASN yang dirumahkan tidak hanya terjadi di Dharmasraya tapi di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah tidak menambah aturan tapi hanya menjalankan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat. Kami harap pegawai non-ASN mengerti dengan hal ini, katanya. Kepala BKSDM Dharmasraya Yusri Sal menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 66 sudah diterangkan September 2024, pegawai non-ASN atau namanya lainnya wajib diselesaikan penataannya. Sejak undang-undang ini diberlakukan, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau lainnya selain pegawai ASN. Pada tahun 2022, pihaknya meminta untuk melakukan penataan pegawai non-ASN atau lainnya. Pihaknya minta data kepada seluruh OPD sampai kecamatan
dan sekolah serta catatan per 31 Desember 2021. Masa kerja atau SK pegawai non ASN tidak terputus sampai Desember 2024, maka dimasukkan ke database BKN. Jadi yang tidak masuk database BKN merasa masa kerjanya tidak bisa diperpanjangkan. Kalaupun diperpanjang, kami tidak memiliki aturan dan kami tidak mungkin melanggar undang-undang atau aturan yang ditertibkan oleh pemerintah pusat, terangnya. Ia menambahkan sehubungan dengan outsourcing hanya ada 3 kategori, yaitu sopir, penjaga malam, dan pegawai kebersihan. Pegawai yang dirumahkan saat ini tidak bisa masuk dalam kategori tersebut. Kendati pun demikian, kita sama-sama berharap semoga ada aturan baru yang bisa mengakomodir, pungkasnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.